Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Endi Triananto, SPT, MN, IPM, ASEAN Eng, serta Bapak Viagian Pastawan, SPT, MSc, PhD, selaku dosen pengampu seminar PTH, serta teman-teman yang saya banggakan, di kelas seminar PTH pula. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Michelle Klaudiananda dengan NIU 455757 dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Insinyur Nurliani MS IPM. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Penambahan Cure Egg Yolk Powder terhadap kualitas fisikokimia dan sensoris tepung umbi Garut, Maranta Arundinda Kea L. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah mie berbasis terigu merupakan salah satu jenis mie yang populer dikarenakan kemudahannya dalam penyajian serta jenis yang bervariasi dan terjangkau, sehingga mengakibatkan pola konsumsinya menjadi tinggi. Hal tersebut ditunjang pada data yang menunjukkan bahwa tahun 2022 Indonesia mengimpor sebanyak 9,35 juta ton gandum yang merupakan bahan pembuat terigu. Untuk menanggulangi atau menekan angka impor gandum, dapat dilakukan upaya berupa pemanfaatan tepung lokal berupa tepung umbi Garut sebagai alternatif. Dikarenakan tepung umbi Garut merupakan jenis pangan lokal yang tinggi karbohidrat dan rendah gluten, namun kekurangannya adalah rendah protein. Sehingga dalam pembuatan mie basah ini diperlukan bahan tambahan lainnya untuk meningkatkan mutu protein. Salah satunya adalah kuning telur. Kuning telur sendiri dapat ditingkatkan kualitasnya melalui pengolahan. Salah satunya adalah pemeraman yang nantinya dihasilkan produk berupa Cure Egg Yolk Powder yang memiliki keunggulan. Yang pertama, memiliki masa simpan yang lebih lama dan dapat meningkatkan mutu sensoris produk. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi presentase Cure Egg Yolk Powder yang tepat untuk pembuatan mie basah. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh perbedaan presentase substitusi Cure Egg Yolk Powder terhadap kualitas fisikokimia dan sensoris mie basah. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai kualitas fisikokimia dan sensoris mie basah dari tepung umbi Garut dengan penambahan Cure Egg Yolk Powder, serta untuk mendukung diversifikasi olahan pangan, khususnya telur, dan tak lupa untuk menjadi acuan masyarakat atau penelitian selanjutnya sebagai komponen alternatif dalam pembuatan mie. Tinjauan pustaka dari penelitian ini adalah tepung umbi Garut merupakan tepung yang dihasilkan dari pengolahan berupa pengovenan dan penggilingan umbi Garut hingga terbentuk suatu tepung yang memiliki karbohidrat tinggi dan rendah gluten, kemudian tepung jamur tiram yang dibuat melalui proses pengovenan dan penggilingan hingga terjadi atau terbentuk tepung jamur tiram yang memiliki kandungan protein yang tinggi, kemudian cure egg yolk yang didapatkan melalui pemeraman kuning telur menggunakan gula dan garam, sehingga memiliki kadar air yang rendah, serta memiliki kualitas sensoris seperti warna, rasa, aroma, dan tekstur yang unik. Kemudian mie basah merupakan mie mentah yang sebelum dipasarkan mengalami perebusan dalam air terlebih dahulu sehingga kadar airnya mencapai 52%, sehingga daya simpannya relatif lebih singkat. Landasan teori dari penelitian ini adalah tingginya pola konsumsi mie berbasis terigu telah mendorong lonjakan permintaan gandum, sehingga diperlukan upaya untuk menekan angka tersebut, salah satunya melalui pemanfaatan tepung umbi Garut. Namun, kekurangan dari tepung umbi Garut inilah rendah protein, sehingga dimanfaatkanlah kuning telur yang dapat ditingkatkan kualitasnya menjadi Cure Egg Yolk yang dapat memberikan keunggulan dalam masa simpan yang lebih lama dan peningkatan kualitas sensoris produk. Penambahan Cure Egg ini juga dapat mempengaruhi kualitas mie basah yang akan dihasilkan. Hipotesis dari penelitian ini adalah penambahan Cure Egg Yolk Powder akan berpengaruh terhadap kualitas fisikokimia dan sensoris mie basah dari tepung umbi Garut. Adapun waktu dan lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Februari 2024 hingga selesai, yang berlokasi di Laboratorium Teknologi Susu dan Telur Fakultas Peternakan UGM. Materi berupa alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa alat untuk membuat mie, serta bahan-bahan pembuatan mie berupa kuning telur ayam yang berumur 0 hari, dari peternakan Setia Farm, tepung umbi Garut, tepung terigu merek Cakra Kembar, tepung jamur tiram, gula merek Gulaku, serta garam merek Sea Salt. Selanjutnya juga terdapat alat dan bahan yang dapat menunjang uji kualitas kimia.
Adapun metode dalam penelitian kali ini adalah alur penelitian. Yang pertama adalah alur penelitian ini dimulai dengan pembuatan tepung jamur tiram, cure egg yolk, dan cure egg yolk powder, dilanjutkan dengan pembuatan mie basah, kemudian dilakukan analisis fisiko-kimia serta sensoris mie basah yang telah dibuat, dan terakhir dilakukan analisis data secara statistik dengan one way ANOVA. Adapun rancangan penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok lengkap, pola searah, dengan membandingkan perlakuan dari 3 level penambahan cure egg yolk yang berbeda, meliputi 0%, 3%, dan 6%, yang dianalisis secara statistik dengan one way ANOVA. Selanjutnya, metode yang dilakukan pertama adalah pembuatan jamur tiram yang merujuk pada metode Rahmawati et al. 2018. Kemudian dilakukan pembuatan cure egg yolk yang merujuk pada metode Agustin 2020, di mana yolk diperam pada gula dan garam yang telah disiapkan dengan perbandingan 1:1 setinggi 2 cm dalam wadah pemeraman, kemudian dibuat satu genangan sebagai tempat yolk, kemudian dipastikan yolk sudah tertutup garam dan gula secara menyeluruh atau sepenuhnya, kemudian diperam selama 4 hari hingga nantinya dipanen. Kemudian pembuatan cure egg yolk powder dimulai dengan cure egg yolk dikukus selama 10 menit pada air mendidih, kemudian didinginkan dan diparut, kemudian di oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 20 jam, kemudian di blender hingga terbentuk cure egg yolk powder. Selanjutnya adalah pembuatan mie basah yang dimulai dengan penimbangan bahan-bahan sesuai formulasi, kemudian dilakukan penambahan cure egg yolk powder dengan persentase berbeda, yakni 0%, 3%, dan 6%, kemudian dibuat adonan hingga akhirnya terbentuk untayan mie. Selanjutnya, dilakukan perebusan mie basah pada suhu 100 derajat selama 2-3 menit, kemudian ditiriskan dan didinginkan pada suhu refrigerator, dan nantinya disimpan pada suhu refrigerator untuk analisis lebih lanjut. Adapun beberapa pengujian yang dilakukan pada mie basah dari tepung ubi Garut adalah uji kualitas fisik, kimia, dan sensoris. Uji kualitas fisik dimulai dengan analisis warna menggunakan chromometer yang merujuk pada metode Sitanggang et al. 2022. Kemudian analisis tekstur yang meliputi uji kekerasan mie dengan alat texture analyzer dan uji kekuatan mie dengan alat Kiefer Extensibility Rig yang merujuk pada metode Wang et al. 2022. Selanjutnya dilakukan uji kualitas kimia. Yang pertama adalah analisis kadar air dengan metode termografimetri yang merujuk pada metode AOAC 2005. Kemudian dilakukan analisis kadar protein yang merujuk pada metode AOAC 2005. Dilakukan pula analisis kadar lemak menggunakan metode Sochlet yang merujuk pada AOAC 2005. Dilakukan pula analisis kadar abu menggunakan metode Markov-Fernandez dan analisis karbohidrat dengan metode by difference yang merujuk pada AOAC 2005. Selanjutnya dilakukan uji kualitas sensoris. Yang pertama, optimum cooking time yang merujuk pada metode Guo et al. 2023, serta cooking loss yang merujuk pada metode AACC 2022. Kemudian dilakukan uji water absorption yang merujuk pada metode Rahman et al. 2020 dan water holding capacity yang merujuk pada AACC 2002. Uji kualitas sensoris yang terakhir adalah uji organoleptik yang merujuk pada Agustina et al. 2019. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan sebagai rujukan dalam penelitian kali ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.